Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin, dari buku yang kedua, bab yang ke-11, yang berjudul The Difference Between the Two Testaments, perbedaan antara dua perjanjian. Pada bab yang ke-11 ini, Johannes Calvin membahas hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dengan menunjukkan bahwa keduanya memiliki substansi keselamatan yang sama, yaitu keselamatan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun keduanya berbeda dalam bentuk administrasi dan tingkat kejelasan wahyu. Calvin menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak mengubah inti keselamatan, tetapi hanya cara Allah menyatakannya kepada umatnya pada setiap zaman. Calvin menjelaskan bahwa perbedaan pertama antara kedua perjanjian adalah tingkat kejelasan wahyu. Perjanjian lama menghadirkan kebenaran keselamatan secara lebih samar melalui simbol, bayangan, dan nubuat. Sedangkan perjanjian baru menampilkan Yesus Kristus dengan terang penuh setelah kedatangannya dalam sejarah. Apa yang dahulu disampaikan secara terselubung, kini dijelaskan secara langsung. Namun, Yesus Kristus tetap menjadi pusat kedua perjanjian. Perbedaan kedua terletak pada bentuk simbolis perjanjian lama, seperti korban, imam, mezbah, dan ritual penyucian yang menunjuk pada Yesus Kristus. Elemen-elemen ini bersifat sementara dan berfungsi sebagai pedagogis rohani. Ketika Yesus Kristus datang sebagai penggenap, simbol-simbol tersebut tidak lagi diperlukan dalam bentuk lama, karena realitasnya telah hadir. Dengan demikian perjanjian lama penuh dengan bayangan, sedangkan perjanjian baru penuh dengan kegenapan. John Calvin memaparkan bahwa perbedaan ketiga berkaitan dengan perbudakan rohani yang dialami umat Allah di bawah hukum seremonial. Ritual perjanjian lama membentuk kehidupan rohani umat Allah melalui banyak perintah detail, seperti seorang anak di bawah pengasuhan yang ketat. Sebaliknya perjanjian baru menandai kedewasaan rohani di mana umat Allah tidak lagi dibebani oleh ritual seremonial, melainkan hidup dalam kebebasan Injil di bawah bimbingan rohani Roh Kudus. Perbedaan keempat berhubungan dengan tingkat ketakutan dan penghukuman yang tampak dominan dalam perjanjian lama. Calvin tidak mengatakan bahwa Allah lebih kejam pada zaman dulu, tetapi bahwa cara Allah mendidik umatnya ketika itu lebih keras untuk menegaskan kesuciannya. Dalam perjanjian baru, Allah menyatakan wajahnya dengan lebih penuh kasih dan kelembutan melalui Yesus Kristus, sekalipun kekudusannya tetap sama. Perbedaan yang kelima adalah bahwa perjanjian lama lebih berisi janji-janji duniawi sebagai kiasan rohani, seperti tanah perjanjian, kelimpahan panen, atau kemenangan militer. Janji-janji ini mengajarkan bahwa Allah setia memelihara umatnya, tetapi makna kedalamannya bersifat rohani dan menunjuk pada berkat surgawi. Dalam perjanjian baru, berkat rohani tersebut dijelaskan secara eksplisit tanpa memerlukan kiasan-kiasan materi. Selanjutnya, saudara, Calvin menegaskan dan memberi pengajaran bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak membatalkan kesatuan rencana keselamatan. Para leluhur iman, Abraham, Musa, Daud, dan nabi-nabi menerima keselamatan melalui Yesus Kristus yang sama. Mereka tidak memiliki keselamatan jenis lain, tetapi menantikan penggenapannya. Iman mereka yang dikaruniakan Allah tersebut sebagai instrumen untuk percaya tertuju kepada Allah yang menyatakan janjinya, sebagaimana iman orang percaya pada masa kini. Johannes Calvin menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam umat perjanjian lama, menumbuhkan iman, pertobatan, dan ketaatan. Ini membuktikan bahwa perjanjian lama bukan sekedar sistem hukum atau ritual, melainkan juga sistem anugerah. Jika tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin para nabi dan orang kudus hidup dengan kesetiaan yang luar biasa. Roh Kudus, roh yang sama yang bekerja sekarang juga bekerja pada masa lalu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ke-11 dari buku yang kedua ini, dijelaskan dengan tegas bahwa orang-orang kudus dalam perjanjian lama menikmati persekutuan sejati dengan Allah, meskipun mereka hidup dalam
ekonomi perjanjian yang lebih samar. Mereka memiliki harapan akan kehidupan kekal, mengalami penyertaan Allah, dan menerima janji keselamatan. Perbedaannya terletak pada terang yang mereka lihat. Mereka menatap Yesus Kristus dari kejauhan, sedangkan orang-orang percaya sekarang melihatnya dalam cahaya Injil. Calvin juga menekankan bahwa perjanjian lama mempersiapkan umat Allah untuk kerendahan hati. Dengan banyaknya aturan dan ritual, umat Allah diajar bahwa mereka membutuhkan pembebas sejati yang dapat memenuhi tuntunan dan tuntutan hukum. Ini menyiapkan mereka untuk menerima Yesus Kristus dengan hati penuh kerinduan. Perjanjian baru dengan kebebasan rohaninya tidak meniadakan disiplin tersebut, tetapi memurnikannya dalam relasi kasih kepada Allah dan sesama. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seluruh perbedaan ini menunjukkan bahwa Allah mendidik umatnya secara progresif sesuai dengan perkembangan sejarah keselamatan. Seperti seorang ayah yang mengajar anak kecil dan anak dewasa dengan metode berbeda, tetapi tujuannya sama. Demikianlah Allah membentuk umatnya melalui dua perjanjian. Substansi anugerah tidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada bentuk pengajarannya. Akhirnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yohanes Calvin menutup dengan menegaskan bahwa kedewasaan spiritual perjanjian baru harus membuat umat bersyukur atas terang Injil, tetapi tidak meremehkan perjanjian lama. Sebaliknya, seluruh kitab suci adalah satu kesaksian ilahi yang bersatu dalam Kristus. Perjanjian lama dengan segala bayangannya tetap penting untuk memahami kedalaman kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Setelah kita mendengar dan memperhatikan pengajaran yang penting dalam bab yang ke-11 dari buku yang kedua, Institute of the Christian Religion ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa implikasi. Ada 3 implikasi teologis yang perlu kita pikirkan, renungkan, dan kita bisa diskusikan. Pertama, kesatuan dua perjanjian. Menegaskan bahwa perjanjian lama harus tetap dibaca, diajarkan, dan dikhotbahkan. Dalam dunia Kristen, seringkali kita menemukan ada orang-orang yang mengabaikan perjanjian lama. Dan ajaran Yohanes Calvin menjadi koreksi penting dalam Injil, bahwa Injil tidak dapat dipahami tanpa fondasi sejarah dan teologisnya. Implikasi yang kedua, pemahaman tentang progresivitas wahyu, khususnya ini berbicara tentang wahyu khusus, menolong kita memahami bahwa Allah bekerja dalam sejarah secara bertahap dan pedagogis. Hal ini membentuk sikap rohani hati dalam menafsirkan Alkitab, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, dan mendorong kita sebagai orang Kristen untuk melihat, memperhatikan, mencermati keseluruhan narasi Alkitab sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dapat dibedakan, yang saling berkaitan, yang mengarah kepada Yesus Kristus. Kristus Tuhan kita menjadi hermeneutika pusat bagi seluruh pewahyuan ilahi. Implikasi yang ketiga, kesadaran bahwa perjanjian baru adalah kedewasaan rohani tidak boleh melahirkan kesombongan, tetapi panggilan untuk hidup dalam terang Injil. Kita sebagai orang Kristen dipanggil mewujudkan kehidupan yang memancarkan anugerah Allah, menyatakan kasih-Nya, dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam segala hal, bukan kembali pada legalisme seremonial atau meninggalkan kekudusan moral. Dengan demikian, kesatuan dua perjanjian membentuk kita secara individu dan komunal, teguh secara doktrinal, bersyukur secara rohani, dan hidup kudus dalam praktek hidup sehari-hari. Kiranya dengan pembahasan yang singkat dari bab yang ke-11 buku yang kedua ini, saya dan saudara semakin tekun membaca firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.